Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semuanya? Semoga senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Bertemu kembali dengan Ibu Eni Nurhana dari kelas 4 Abdullah bin Abbas SD Islam Al-Husna. Anak-anakku semuanya, hari ini kita akan belajar tema 3, yaitu tentang peduli terhadap makhluk hidup. Subtema 1, tentang hewan dan tumbuhan di lingkungan rumahku. Masih di kelas 4. Nah, anak-anakku semuanya, sebelum kita mulai belajar, yuk kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga ilmu yang kita dapatkan pada hari ini membawa manfaat buat kita semuanya dan menjadikan ilmu yang berguna. Amin ya rabbal alamin. Yuk kita baca doa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Nah, sekarang apa yang akan kita pelajari? Yuk lihat penjelasan Bu Guru. Nah, hari ini kita akan belajar muatan bahasa Indonesia dari 3.3 dan 4.3, yaitu tentang wawancara. Ya, kamu semuanya pasti sudah pernah mendengar apakah yang dimaksud dengan wawancara itu. Di kelas 3 kamu juga sudah mempelajarinya, ya kan? Nah, wawancara itu adalah kegiatan tanya jawab yang dilakukan untuk memperoleh informasi secara rinci tentang sesuatu hal atau peristiwa. Nah, orang yang mewawancarai disebut dengan pewawancara atau reporter. Ya, ini orang yang mewawancarai disebut pewawancara atau reporter. Dan orang yang diwawancarai disebut dengan narasumber. Ini orang yang sedang berbicara, dia adalah narasumber. Nah, wawancara itu ada yang dilakukan kepada beberapa narasumber yang sudah kita lihat di talkshow di televisi, dan ada juga wawancara yang dilakukan kepada hanya satu narasumber seperti pada gambar di atas. Nah, wawancara itu disebut dengan wawancara tunggal. Oke, bisa dipahami penjelasan Bu Guru? Nah, yuk kita lanjutkan. Nah, anak-anak, ketika kita akan mewawancara, ada persiapan-persiapan yang harus dilakukan, ya. Sebenarnya ada 3 tahapan secara umum. Yang pertama adalah melakukan persiapan, kemudian hal yang harus dilakukan saat wawancara, dan yang ketiga adalah hal yang dilakukan sesudah melakukan wawancara. Nah, pertama kita akan belajar tentang persiapan yang harus dilakukan sebelum wawancara. Yang pertama adalah menentukan topik. Ya, topik itu ditentukan berdasarkan satu hal atau peristiwa yang ingin kamu ketahui. Topik wawancara bertujuan untuk memfokuskan pertanyaan yang akan diajukan. Nah, setelah menentukan topik, maka kamu akan membuat daftar pertanyaan. Pertanyaan apa saja yang akan kamu ajukan saat wawancara, buatlah daftarnya, ya. Nanti akan kita pelajari di penjelasan Bu Guru di slide berikutnya. Dan tentu saja kamu juga harus menentukan narasumber yang akan diwawancari. Siapakah yang relevan, siapakah yang pantas untuk kamu wawancarai sebagai narasumber. Nah, sekarang kita lihat, dan juga menentukan waktu dan lokasi wawancara. Membuat janji dengan narasumber, waktunya kapan dan di mana lokasi kita akan melakukan wawancara. Nah, sekarang kita akan belajar tentang apa yang harus dilakukan pada saat wawancara. Saat wawancara, yang harus kamu lakukan pertama kali adalah mulailah pembicaraan dengan sapaan yang ramah dan perkenalan diri. Ya,
Ucapkan salam, kemudian perkenalkan dirimu, namanya siapa, berasal dari mana, dan tujuannya apa disebutkan. Yang kedua, kamu harus mengajukan pertanyaan dengan jelas dan menggunakan bahasa yang santun. Ya, jangan mengajukan pertanyaan dengan bahasa yang berbelit-belit, berputar-putar dan tidak jelas, dan tidak boleh menggunakan bahasa yang kasar. Harus gunakan bahasa yang santun. Yang ketiga, catatlah jawaban yang dijelaskan oleh narasumber tersebut supaya kamu tidak lupa, atau bisa juga kamu rekam dengan handphone kamu atau alat perekam yang lain. Nah, nanti kalau akan membuat laporan, baru dibuka rekamannya tersebut. Selanjutnya, kamu harus mengakhiri wawancara dengan kesan yang baik dan menyenangkan. Kepada narasumber, kita bisa memberikan souvenir, ya, bisa pulpen, bisa tanda kenang-kenangan yang lain. Dan jangan lupa ucapkan terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan. Nah, hal-hal yang harus diperhatikan saat kamu melakukan wawancara, yaitu pertanyaan yang diajukan sebaiknya menggunakan kalimat yang efektif dan mudah dipahami, serta penampilan dan sikap saat melakukan wawancara harus santun. Nah, contoh sikap yang baik saat wawancara adalah tidak menyela narasumber saat memberikan penjelasan. Tidak boleh memotong pembicaraan, ya. Biarkan narasumber selesai menjelaskannya, baru kemudian kamu ajukan pertanyaan lagi. Sekarang kita lihat bagaimanakah cara kita membuat pertanyaan. Oke, pertanyaan yang diajukan itu bertujuan untuk menggali informasi secara rinci tentang suatu hal atau peristiwa. Ya, mari kita lihat. Nah, tujuannya menggali informasi secara rinci tentang suatu hal atau peristiwa. Nah, kita lihat. Kita bisa membuat pertanyaan wawancara dengan menggunakan pertanyaan kalimat tanya pada umumnya. Nah, ini adalah kalimat tanyanya. Yang pertama adalah apa. Kata tanya apa berfungsi untuk menanyakan hal atau peristiwa yang terjadi. Kata apa dapat digunakan untuk mengawali wawancara, yaitu menanyakan hal yang bersifat umum. Misalnya, topik tentang cara merawat hewan peliharaan. Contoh pertanyaannya adalah, apa hewan yang Bapak pelihara? Oke. Nah, yang kedua adalah kata tanya berapa, berfungsi menanyakan jumlah. Contoh pertanyaannya, berapa banyak hewan peliharaan Bapak? Yang ketiga adalah kata tanya siapa. Ya, siapa berfungsi menanyakan pelaku atau orang yang terlibat dalam peristiwa. Contoh pertanyaannya adalah, siapa yang memberi makan hewan peliharaan Bapak? Oke. Dan yang keempat adalah di mana. Di mana berfungsi untuk menanyakan tempat kejadian peristiwa. Contoh pertanyaannya adalah, di mana Bapak membeli makanan hewan tersebut? Yang kelima adalah kapan. Kata tanya kapan berfungsi menanyakan suatu kejadian peristiwa. Contoh pertanyaannya, kapan Bapak memberi makan hewan peliharaan Bapak? Dan yang keenam adalah kata tanya mengapa. Kata tanya mengapa berfungsi menanyakan sebab terjadinya peristiwa. Contohnya, mengapa kandang hewan peliharaan Bapak harus dibersihkan secara teratur? Dan yang terakhir, nomor 7 adalah kata tanya bagaimana. Kata tanya bagaimana berfungsi untuk menanyakan keadaan atau proses terjadinya peristiwa. Contoh pertanyaannya adalah, bagaimana cara Bapak membersihkan tubuh hewan peliharaan tersebut? Nah, bisa dipahami penjelasan dari Bu Guru? Oke, sekarang kita lanjutkan lagi yuk. Nah, pertanyaan wawancara yang baik, seperti apa sih pertanyaan itu? Nah, kamu tentu sudah bisa membuat daftar pertanyaan. Pertanyaan wawancara diajukan seperti saat melakukan percakapan biasa, mengalir dan tidak terburu-buru. Ya, ketentuannya sebagai berikut. Pertanyaan wawancara disusun secara runtut. Kemudian, pertanyaan dimulai dari pertanyaan yang bersifat umum menuju pertanyaan yang bersifat khusus.
ya untuk memperoleh informasi yang rinci. Mengapa harus begitu? Pertanyaan wawancara yang diawali dengan pertanyaan umum akan memudahkan untuk memperoleh informasi yang rinci mengenai suatu hal. Yang ketiga adalah pertanyaan wawancara itu sebaiknya berkelanjutan, ya. Hal ini berarti pertanyaan wawancara harus saling terkait, harus saling berkaitan antara pertanyaan yang sebelumnya dan pertanyaan yang sesudahnya, ya. Nah, yang keempat, setelah narasumber menjawab pertanyaan, kamu juga dapat menanyakan hal yang berkaitan dengan jawaban narasumber. Pertanyaan tersebut harus tetap berkaitan dengan topik wawancara yang telah ditentukan. Terkadang, saat kita sudah menyiapkan daftar pertanyaan, tetapi jawaban narasumber terkadang menimbulkan pertanyaan baru. Nah, kamu bisa mengajukan pertanyaan tersebut kepada narasumber, tapi tidak boleh keluar dari topik pembicaraan. Oke, bisa dipahami ya? Nah, sekarang yuk kita lihat penjelasan berikutnya. Nah, sekarang kamu akan praktek wawancara sederhana. Ini adalah keterampilan bahasa Indonesia KD 4.3. Oke, kita lihat. Penugasannya adalah melakukan wawancara sederhana dengan anggota keluarga kamu. Boleh ayah, ibu, adik, ataupun kakak. Ya, atau kakek atau nenek, orang-orang yang ada di sekitar lingkungan rumahmu. Nah, nanti buatlah format seperti ini. Oke, kamu tuliskan topik wawancaranya apa, tentang binatang peliharaan atau tentang cara membuat kue, cara membuat makanan yang kamu merasa keris atau merasa penasaran. Ya. Kemudian tulis topiknya di sini dan narasumbernya siapa, tulis di sini. Wawancaranya adalah kamu, ya. Tulis di sini dan kemudian daftar pertanyaan tulis di sebelah sini, ya. Dan jawaban narasumbernya tulis di sebelah sini. Oke. Bisa dipahami ya? Baiklah anak-anakku. Mudah sekali bukan belajar tentang wawancara? Alhamdulillahirrabbilalamin. Akhirnya pembelajaran materi wawancara telah selesai. Ibu guru ucapkan terima kasih kepada kamu semua yang telah memperhatikan dan memahami apa yang Bu Guru jelaskan. Ya, tetap semangat belajar jarak jauh dan jangan lupa jaga kesehatan selalu anak-anak. Ya, stay at home and don't go anywhere. Stay healthy. Ya, dan kalaupun misalnya kamu terpaksa mau keluar, jangan lupa protokol kesehatan. Jangan lalai, jangan abai terhadap protokol kesehatan. Oke sayang, jangan lupa subscribe video ini dan like, kemudian share kepada temanmu supaya bisa juga belajar sama dengan kamu mendapatkan ilmu ini. Dan jika kamu ingin komen, komenlah dengan bahasa yang santun. Baik anak-anakku, Bu Guru akhiri pembelajaran hari ini dan Bu Guru ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu kembali di pembahasan berikutnya. See you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.